Kalau saya begini sih, saya memberikan usulan itu begini. Bagaimana kita bisa menjangkau, memaksimalkan itu. Saya sangat menekankan kita untuk menciptakan ini, narasi sosial, tandingan. Karena kita ini hidup di zaman post-truth ya. Post-truth itu artinya semuanya itu perasaan, semua itu pengalaman. Jadi apa yang diulang-ulang dianggap wajar, apa yang wajar dianggap benar. Itu kurang lebih gitulah. Jadi apa yang diulang-ulang dianggap wajar, apa yang wajar dianggap benar. Maka kita perlu mengadakan narasi sosial tandingannya, kompetisinya dengan itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang menurut saya menampilkan Injil itu addressing essential issue atau existential issues itu. Karena yang banyak diminati oleh anak-anak muda itu kan memang masalah penerimaan, pengakuan, ya kan, FOMO, YOLO, kesenangan semua itu basically adalah pergumulan-pergumulan eksistensial itu. Nah, bagaimana Injil itu selalu melihat esensinya apa sih? Esensinya apa? Lalu Injil punya apa sih yang lebih baik itu? Misalnya kayak spiritualitas timur, apa sih yang membuat orang kok tertarik dengan itu? Oh, esensinya ternyata itu. Loh, ternyata di Injil versi kita juga ada gitu kan ya, dan seterusnya. Bukan berarti timur nggak punya Injil. Tapi maksudnya kita tuh selalu belajar berpikir itu apa sih esensinya dan bagaimana Injil memberikan yang lebih baik gitu untuk pergumulan-pergumulan eksistensial. Yang kedua adalah begini. Ini pengalaman saya dulu pada waktu masih Instagram ya. Sekarang saya udah 2 tahun, hampir 2 tahun nggak pernah medsos sama sekali. Memang saya hapus akun saya. Nah, dulu saya memperhatikan postingan saya itu sebetulnya kan sangat sedikit. Tetapi followersnya banyak dan engagementnya banyak. Dan saya memperhatikan mengapa postingan mana yang paling banyak. Itu 2 menurut saya. 1, ketika saya bicara tentang movie review. Jadi ketika ada film apa saya review itu. Makanya di DM saya itu banyak, Pak sudah nonton ini Pak, ditunggu reviewnya gitu kan. Terus saya balas, ditunggu tiket, popcorn sama koknya gitu. Gitu. Nah itu ternyata engagementnya paling banyak. Bahkan DM itu terus muncul, Pak saya baru nonton film ini, ada yang menarik nggak untuk itu. Nah yang kedua adalah pengalaman-pengalaman sehari-hari saya yang akhirnya saya kaitkan dengan Injil. Misalnya saya pernah membetulkan kabel listrik dan sebagainya. Saya cerita, saya pernah kesetrum 2 kali sampai terpental. Tapi mengapa saya memberanikan diri untuk itu lagi? Nah gitu kan. Jadi itu ada macam-macam bagaimana kita dealing dengan fear gitu. Lalu saya jelaskan. Jadi ketakutan kita terbesar apa sih? Dosa, maut. Gitulah. Persoalan kita terbesar dosa, ketakutan kita terbesar maut. Bagaimana kita mengatasinya dan seterusnya. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya kita jangan sampai klise ya teman-teman. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan itu klise-klise. Dan ini terakhir saya mau tegaskan ya. Karena saya seringkali lihat orang Kristen tuh mainnya kalau di medsos harus kutipan. Supaya kelihatannya quotes-nya itu kan wah lagi ngetren quotes ya. Tapi saya perhatikan banyak quotes kita itu nggak bermanfaat. Kenapa? Menurut saya terlalu klise. Nggak bicara apa-apa gitu. Kedua menurut saya banyak yang jelek sih. Pemilihan diksinya apa segala macam tuh kayak asal ada gitu loh saudara, kayak asal ada. Nah daripada kita membuat quotes yang tidak mendalam, yang tidak inspiratif dan sebagainya, why don't you tell your story, your own story dengan gospel gitu loh. Apa yang sehari-hari misalnya, oh saya tadi mengalami ini, saya kaitkan dengan Injil gitu. Jadi misalnya nih saudara mungkin oh tadi saya ketemu sama seorang nenek di pinggir jalan gitu kan, pada waktu lampunya hijau, wah saya langsung antar nenek itu menyeberang. Dia marah-marah karena dia sedang menunggu Grab di sebelah situ ya kan. Nah terus kita cerita kaitannya sama Injil apa ya. Jadi kadang-kala kita nggak tahu yang diharapkan orang itu apa ya kan. Kita sok tahu gitu kan ya. Kita sok jadi pahlawan ini ya kurang lebih gitulah ya. Cerita-cerita yang simpel-simpel gitu kaitan sama Injil apa ya. Terima kasih.